Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Syukur alhamdulillah kita dapat berjumpa kembali di channel ini. Harapan dan doa saya, semoga saudaraku semua yang menonton video ini selalu diberikan kesehatan, dilapangkan rezekinya, diampuni dosanya, dan dipanjangkan umurnya. Amin, amin, ya rabbal alamin. Setan yang seperti diketahui akan selalu menjadi penggoda umat manusia agar berbuat maksiat dan mengingkari kewajiban dari Allah Subhanahu wa taala. Setan tidak akan berhenti menggoda manusia dengan berbagai cara. Setan akan mengerahkan segala kemampuan dan menggunakan banyak tipu daya untuk menyesatkan manusia. Allah Subhanahu wa taala dalam menciptakan makhluknya sangat adil seperti jin dan setan. Meskipun memiliki kemampuan yang tidak dimiliki manusia, jin dan setan memiliki kelemahannya sendiri. Lantas, apa saja 6 kelemahan jin dan setan yang harus diketahui agar kita terhindar dari gangguan mereka? Yang pertama, tidak dapat mengalahkan orang soleh. Nabi Ibrahim berdoa, "Ya Tuhanku, berikanlah kepadaku hikmah dan masukkanlah aku ke dalam golongan orang-orang yang soleh." Quran Surat Asy-Syu'ara ayat 83. Kriteria hamba yang soleh. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, mereka itu tidak sama di antara ahli kitab itu ada golongan yang berlaku lurus. Mereka membaca ayat-ayat Allah pada beberapa waktu di malam hari, sedang mereka juga bersujud salat. Mereka beriman kepada Allah dan hari penghabisan mereka, menyuruh kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang mungkar, dan bersegera kepada mengerjakan berbagai kebajikan. Mereka itu termasuk orang-orang yang soleh. Quran Surat Al-Imran ayat 113 sampai 114. Dari ayat ini dapat disimpulkan bahwa salah satunya orang yang berlaku lurus memiliki karakter istiqomah, artinya teguh pendirian, konsisten, dan komitmen dalam meyakini dan melakukan kebenaran. Iblis berkata, "Ya Tuhanku, oleh sebab Engkau telah memutuskan bahwa aku sesat, pasti aku akan jadikan mereka memandang baik perbuatan maksiat di muka bumi, dan pasti aku akan menyesatkan mereka semuanya, kecuali hamba-hamba Engkau yang mukhlis di antara mereka." Quran Surat Al-Hijr ayat 39 sampai 40. Ahli tafsir menjelaskan bahwa ayat tersebut mengatakan setan itu dapat menguasai manusia karena dosa yang dilakukan. Tetapi ketika manusia melakukan hal-hal baik dan beramal saleh, maka mereka akan takut dan dengan sendirinya akan meninggalkan manusia. Yang kedua, orang dengan iman yang kuat. Jika seseorang betul-betul memegang agamanya dengan benar serta
menancapkan keimanannya dengan tangguh, maka setan pun akan takut dan lari. Rasulullah SAW bersabda kepada Umar, "Sesungguhnya setan sangatlah takut olehmu, wahai Umar." Hadis riwayat At-Tirmizi. Tidak hanya takut dengan Umar, tapi setan jin kafir juga akan takut oleh orang-orang yang beriman, yang dengan keimanan yang kuat. Dalam kitab Al-Bidayah wal Inayah, Ibnu Katsir pernah mengutip sebuah hadis, "Sesungguhnya orang mukminun akan dapat mengalahkan setannya, sebagaimana salah seorang dari kalian yang dapat mengendalikan untanya ketika bepergian." Hadis riwayat Ahmad. Hal ini sebagaimana disebutkan dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tidak ada seorang pun kecuali ia disertai oleh qarin dari jin dan dari malaikat." Para sahabat bertanya, "Apakah termasuk Anda juga, wahai Rasulullah?" Rasulullah SAW menjawab, "Ya, termasuk saya. Hanya saja Allah menolong saya sehingga jin itu masuk Islam. Ia jin tadi tidak pernah menyuruh saya kecuali untuk kebaikan." Hadis riwayat Muslim. Yang ketiga, jin takluk kepada Nabi Sulaiman. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Kemudian kami tundukkan kepadanya angin yang berhembus dengan baik menurut kemana saja yang dikehendakinya, dan kami tundukkan pula kepadanya setan-setan semuanya ahli bangunan dan penyelam dan setan yang lain yang terikat dalam belenggu." Quran Surat Sad ayat 36-38. Hal ini sesuai dengan mukjizat Nabi Sulaiman yang dapat menaklukkan jin dan setan sehingga semuanya dapat bekerja atas perintahnya. Mukjizat ini diberikan sebagai pengabul atas doa Nabi Sulaiman yang tertera di dalam Al-Quran. Dia berkata, "Ya Tuhanku, ampunilah aku dan anugerahkanlah kepadaku kerajaan yang tidak diberikan atau dimiliki oleh siapapun setelahku. Sungguh Engkaulah Maha Pemberi." Quran Surat Sad ayat 35. Yang keempat, tidak dapat menyerupai Rasulullah SAW. Meskipun setan dan jin dapat berubah wujud menjadi manusia, namun mereka tidak dapat menyamar menjadi Rasulullah SAW. Oleh karenanya, jikalau seseorang bermimpi melihat Rasulullah SAW, maka ia sungguh telah melihatnya. Di dalam hadis sahih dikatakan bahwa Rasulullah SAW bersabda, "Barang siapa yang bermimpi melihatku, maka dia sungguh telah melihatku, karena setan tidak dapat menyerupaiku." Hadis riwayat Muslim. Yang kelima, tidak dapat melewati batasan langit tertentu. Meskipun jin dan setan mempunyai kelebihan dan dapat bergerak dengan cepat, tapi mereka tidak akan dapat melewati batas-batas yang sudah ditetapkan, yang tidak dapat dilalui selain oleh para malaikat. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, "Dan jikalau mereka berani mendekatinya, maka mereka akan binasa dan hancur. Maka dari itulah jin tidak dapat mengetahui dan mencuri informasi dari langit, sehingga apa yang dibisikkannya ke tukang-tukang ramal dan dukun adalah kebohongan semata." Quran Surah Ar-Rahman ayat 33-35. Yang terakhir 6, pintu yang ditutup dengan nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Di dalam sebuah hadis, Rasulullah SAW bersabda, "Tutuplah pintu-pintu dan sebutlah nama Allah, karena setan tidak akan membuka pintu yang sudah terkunci dengan menyebut nama Allah. Tutup jugalah tempat air minum dan bejana-bejana kalian sambil menyebut nama Allah.
meskipun kalian hanya menyimpan sesuatu di dalamnya, dan ketika akan tidur, matikanlah lampu-lampu kalian. Hadis riwayat Muslim. Demikianlah 6 kelemahan jin dan setan yang disebutkan oleh Rasulullah SAW sesuai dalil dari Al-Quran dan hadis. Semoga video ini bermanfaat. Jazakallahu khairan katsiran. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.